Kepada yang terhormat Bapak Sekolah SDN 1 KW Muhammad SPDC, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 1 Kaligawe, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan aksinya. Kita tetap curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya, dan para umatnya, dan sampai para kita sampai akhir zaman. Mereka sebelumnya tanggapan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut langsung saja ya Bapak. Iya, langsung ya. Untuk slide yang kedua, yaitu mengenai kegiatan materi budaya positif, hubungannya dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, yaitu yang kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai seperti ibaratkan sebagai A. Pak Egy-nya sebagai yang B. Coba silakan, barangkali kita akan memberikan contoh ya. Iya. Boleh. Contohnya mengikuti tangannya mengepal yang menggenggam sebuah harapan. Contoh hal yang paling terpenting nih buat kita masuk butut itu. B, menurut aku untuk membujuk butut supaya yang digenggam itu diberikan kepada saya. Bisa. Boleh ngobrol sama Peggy. Kamu ada Mas? Saya punya sesuatu yang berharga. Supaya bisa merayu saya atau namanya kita dong itu yang di kepala juga, boleh nggak? Bagi kilo. Ya gimana ya, nanti saya traktirnya ayam arak lah. Nanti dia ditukar, yang digenggam sama belinya ditukar, nah boleh nggak? Nggak sebanding. Bagi dong. Rayuannya. Boleh ya. Nah, saya ini aja lah. Kan rayu, menyuap apa saja agar dapat Membujuk, mengancam tuh, nanti menyuap. Masa dipegang? Udah kalau nanti kalau dia aja bu. Aku juga ya apa ya? Ya bu, membujuk supaya bujuk yang digenggam itu kasih. disuap. Boleh membujuk. Boleh nggak? Boleh nggak? Bentar, apa yang terjadi? Oh, iya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, di sini ada perubahan bagus terus respon ya. Iya. Nah, kita itu boleh mencoba Kasih duitnya Pak Odi ternyata. Bukan ini kasih ini Pak Odi yang itu orang ini ternyata yang digede apa ya? Pak Odi. ya. Nah, kemudian siapa sih sebenarnya yang menjadi konten ini? Jadi siklus responnya, walaupun ada orang yang mengubah orang yang berpandangan sambaran kita, kayak kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain
dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Ini adalah perubahan paradigma sinusoid eksploitan. Kita lanjut. Nah, apakah makna disiplin? Karena kita kan belajar mengenai disiplin dan nilai-nilai kebajikan di modul 1 titik perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Dengan memainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik yang akan terbangun dari dalam memberikan sesuatu tugas. Ya, nah itu apakah terkait hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman atau konsekuensi? Yang kita sebutkan ini, tugasnya apa? Anji? Hukuman. Hukuman. Ya. Iya. Terus Kalau lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena tidak ada sangkutannya ya. Kalau kita menggunakan masker dengan push up ya. Sekolah push up. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi karena dia udah mencoret-coret harus diganti konsekuensinya ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tergantungan pada saat permennya habis, dia tidak mau mengerjakan tugas. Tapi Pak Eko mah cepat banget. Pak Eko sini ke putri nggak dapat langsung. Iya. Ya, penghargaan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bahkan ini, contoh ya Pak, umpamanya dalam satu sekolah itu anak itu diberi hukuman. Apa yang terjadi efek sampingnya? Contohnya, umpamanya ada anak terlambat tapi sama bapak gurunya kamu suruh ini, pastikan akan menimbulkan rasa yang sakit hati, tidak baik dalam hatinya. Bahkan akan diingat nanti pada saat kita nih umpamanya sudah selesai sekolah, saya pernah dihukum sama guru ini nih, masih ingat banget. Sekolah. Jadi sudah sering itu Bu. Iya betul. Jadi bukan zamannya untuk sekarang. Tapi emang ada sisi baiknya ya Bu di hukum itu. Tapi ada sisi jeleknya juga. Kebanyakan jeleknya Pak. Jeleknya. Karena takut pada guru, sopan pada guru. Tapi ya itu. Iya. Jadinya dampak negatif. Dampak negatif. Kayaknya seperti itu sekarang. Jadi untuk hal-hal itu sekarang pun bukan penerapan yang baik Bu. Betul. Jangan di tingkat SMK, di tingkat SD juga jelas. Kadang-kadang orang tuanya ngajarin PG Iya. tentang sekolah bawa-bawa. Iya. Ada di mana sih mau golok ya Pak? Iya, Bu. Waduh, Bahaya. Hati-hati lah. Ya jadi untuk sekolah kita kalau bisa jangan diterapkan mengenai hukuman. Jangan. Seperti itu pasti akan bekas dan akan selalu Pasti Bu, pasti. dalam memori kita juga dalam ingatan kita tuh saya pernah dihukum aduh gitu ini tuh hilang katanya gitu hilang zaman sekarang lagi PR itu kan tidak mesti harus saya mengerjakan PR nanti dapat permen dari gurunya kan tidak mungkin itu namanya pengennya dihargai tapi kalau kita menanamkan dari dalam dirinya bahwa ini loh ada tugas dan harus dikerjakan berarti itu kita membangun dari dirinya sendiri itu ada faktor intrinsik. Lanjut, nah ini ada identitas kadar hukuman makanya yang bagus itu ada identitas sukses disiplin konsekuensi dan restitusi. Ada 9 ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak keyakinan keras. Contoh kalau keyakinan di kelas kita itu sudah kita pahami seperti pertama kita datang ke sekolah tepat waktu, belajar, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas itu juga termasuk adalah keyakinan kelas yang harus kita sepakati bersama biasanya ya. Kemudian di sini ada contoh sekarang ketika mengapa tidak berperaturan saja, mengapa harus keyakinan yang harus kita pahami. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Boleh tidak kalau kita bawa motor tidak pakai helm? Kalau polisi aja Bu. Polisi ya.
Ditilang. Takut ditilang. Nah, padahal kita itu harus ngasih tahu bahwa bukan hanya helm itu untuk takut atau polisi ditilang, tapi sebetulnya adalah untuk keselamatan diri. Lu juga bisa sekarang lu udah tahu di pas belokan dari sana Ada juga ya. yang lewat ya glosor. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5. Kami murid dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman. Mengapa di sini kesepakatan kelas harus ada kami murid? Berarti kalau ada kami murid pasti ada apanya? Guru. Ya, berarti di sini adalah guru. Sebaiknya jangan seperti ini karena kesepakatan tadi itu dibangun antara guru dengan murid. Tidak hanya murid saja, Tidak ada murid saja. tidak boleh membawa handphone ke kelas. Gurunya malah bawa handphone. Itu saya waktu dikit ya. Pak, ini bapak bawa handphone. Jadi saya kan nggak boleh gitu kan. Jadi kesepakatan kelas itu jangan menuliskan bahwa kami guru dan murid. Nah, ini lebih tidak mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima atau pada suatu kelompok yang dan saling peduli satu dengan yang lain. Di sini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas, turunnya tabel T dan D. Hormat itu seperti contoh sederhana. Satu orang berkata, yuk saya bantu, itu seperti hormat kepada orang yang lain. Yuk saya bantu. Kita menghormati orang lain itu dengan mengucapkan kata-kata yang sopan, percakapan yang sopan. Ya. Lanjut, peraturan atau keyakinan kelas. Coba, ya peraturan keyakinan kelas ini selalu membalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan apa? Selalu rapi. Nah, kembalikan buku ke tempatnya. rapi. Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab atau apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab. Kalau dalam mengganggu orang lain, Tidak. Menghargai orang lain. menghargai orang lain. Hari sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini Tidak. apa? Nanti saya akan kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. Inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang tidak sepakat dengan kesepakatan yang telah ada itu, dia bukan melanggar. Kemudian nilai-nilai besar apa yang kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa. Jadi ini membangun keyakinan di anak-anak ini dalam sekolah. Ya, intervensi 30 ini adalah intervensi yang kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang baik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Jadi paling itu bangun dari diri dari isi. Nah, apakah saya kira menjadi orang yang kamu inginkan? Sama mungkin saya apa yang kita pakai yang akan kita terapkan di sekolah ini. Saya